Hai nakama, selamat datang di channel Everything Boring. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik ya. Sebagai sosok penting pada 800 tahun yang lalu, Joy Boy tentu memiliki beberapa nakama yang membantunya. Dan berikut adalah daftar beberapa nakama dari Joy Boy. Sosok Joy Boy masih jadi misteri di dunia One Piece saat ini. Sejak namanya pertama kali muncul dalam tulisan di poneglyph, banyak yang penasaran dengan siapa sebenarnya Joy Boy. Yang menarik adalah reinkarnasi dari Joy Boy saat ini sudah bangkit. Sosok reinkarnasi Joy Boy baru tersebut tidak lain adalah Monkey D. Luffy. Dari apa yang sudah muncul sejauh ini dalam cerita One Piece, sosok Joy Boy ternyata memiliki beberapa nakama. Dan berikut adalah 6 nakama dari sosok Joy Boy. 1. Poseidon. Poseidon merupakan salah satu dari 3 senjata kuno yang muncul dalam cerita. Berbeda dengan Pluton, yang merupakan senjata kuno berbentuk kapal. Poseidon merupakan makhluk hidup, dalam hal ini adalah seorang putri duyung. Diketahui Poseidon adalah salah satu nakama dari Joy Boy. Hal ini berdasarkan petunjuk yang ada di arc manusia ikan. Robin membaca poneglyph yang berisi permintaan maaf dari Joy Boy. Dalam poneglyph tersebut Joy Boy meminta maaf kepada Poseidon dan juga penduduk manusia ikan lainnya karena tidak bisa memenuhi janjinya. Bagaimana Joy Boy meminta maaf kepada Poseidon dan penduduk manusia ikan bisa jadi petunjuk bahwa mereka dahulu merupakan nakama. Dan hal ini pun kemudian diperlihatkan kembali oleh Shirahoshi, Poseidon baru, yang jadi nakama dari Luffy. 2. Klan Kozuki. Nakama Joy Boy selanjutnya adalah klan Kozuki. Mereka adalah salah satu klan yang terpandang di wilayah Wano. Dan sudah sejak lama juga klan Kozuki menjadi pemimpin di negara tersebut. Wano sendiri merupakan negara yang tertutup dan tidak terafiliasi dengan world government. Namun, ada alasan mengapa mereka memutuskan untuk menutup perbatasan wilayah. Dalam kilas balik Kozuki Oden terungkap jika klan Kozuki sudah menutup perbatasan Wano sejak ratusan tahun yang lalu. Dan alasan terbesar mengapa mereka kemudian melakukan hal tersebut adalah untuk persiapan menyambut Joy Boy yang baru. Oden sempat berusaha untuk membuka kembali perbatasan, namun gagal. Di akhir arc Wano akhirnya terungkap jika negara tersebut memang bukan negara sembarangan. Pluton tersimpan di negara ini dan Momonosuke memutuskan perbatasan Wano akan dibuka jika saatnya tepat. 3. Zunesha. Zunesha adalah binatang gajah raksasa yang tingginya mencapai ribuan meter. Dia nampak selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini karena Zunesha mendapatkan hukuman untuk mengelilingi lautan di Grand Line seumur hidupnya. Hukuman tersebut dia terima akibat kesalahan yang sampai saat ini masih belum terungkap. Zunesha jadi karakter yang terkonfirmasi sebagai sahabat dari Joy Boy ketika dia datang ke Wano dan mendengar suara genderang kebebasan. Momonosuke berkomunikasi dengan Zunesha melalui telepati. Zunesha pun kemudian mengonfirmasi jika sosok Joy Boy yang baru sudah kembali muncul, yang mana tidak lain adalah Monkey D. Luffy. Zunesha awalnya hendak membantu Momonosuke dan Luffy. Namun dia pergi setelah Momo mengatakan jika kekuatannya akan dibutuhkan nanti. 4. Keluarga Nefertari. Meskipun belum ada konfirmasi mengenai hal ini, namun berbagai pendapat dari para fans menyatakan jika keluarga Nefertari kemungkinan adalah nakama dari Joy Boy. Petunjuk dari hal ini pun muncul di chapter 1084 ketika terungkap jika nenek moyang keluarga Nefertari, yaitu Lily, hidup di 800 tahun yang lalu. Dia menghilang tanpa jejak. Namun, para fans menduga Im Sama bertanggung jawab atas hilangnya Lily.
Yang menarik adalah Im sama menaruh dendam terhadap Lily karena dianggap sebagai pengkhianat. Dan para fans juga banyak berspekulasi jika hal ini ada kaitannya dengan kemungkinan Lily bekerja sama dengan Joy Boy. Hal ini sendiri kemudian tercermin bagaimana Vivi kemudian menjadi nakama dari Luffy yang saat ini adalah Joy Boy yang baru. 5. Kru bajak laut topi jerami. Nakama Joy Boy yang paling jelas tentunya adalah kru bajak laut topi jerami. Seperti yang disebutkan sebelumnya jika Luffy adalah reinkarnasi dari sosok Joy Boy yang baru. Dan hal ini pun dikonfirmasi oleh sahabat dari Joy Boy sendiri yang tidak lain adalah Zunesa. Jika kemudian Luffy memang terbukti adalah Joy Boy, maka logikanya kru topi jerami adalah nakama dari Joy Boy. Kru topi jerami sudah bersama Luffy sejak lama. Dan sejak kru tersebut terbentuk merekalah yang membantu Luffy. Mereka juga berniat untuk mewujudkan mimpi besar dari Luffy. 6. Aliansi kru topi jerami. Selain kru topi jerami, nakama Joy Boy lainnya adalah aliansi kru topi jerami. Dalam arc Dressrosa, Luffy sempat ikut dalam turnamen di Corrida Colosseum. Dan setelah Doflamingo berhasil Luffy kalahkan, orang-orang pun kemudian memutuskan untuk membentuk aliansi besar topi jerami. Aliansi besar tersebut dipimpin oleh Bartolomeo dan kemudian berbagai kapten dari para kelompok bajak laut lainnya. Total ada ribuan orang yang jadi bagian dari aliansi kru topi jerami ini. Meskipun mereka adalah sekutu, terlepas dari hal tersebut para kapten dari aliansi ini tetap bisa dianggap menjadi nakama dari Joy Boy alias nakama dari Monkey D. Luffy. Keberadaan Joy Boy akhirnya terungkap setelah Zunesa mengonfirmasi jika Luffy adalah sosok tersebut. Dan para karakter yang telah disebutkan sebelumnya adalah nakama dari Joy Boy. Namun, teka-teki mengenai asal-usul Joy Boy sendiri memang masih jadi misteri. Dengan Oda mulai mengungkap tentang apa yang terjadi pada masa lalu, bukan tidak mungkin jika Oda juga akan memberitahu tentang siapa Joy Boy sebenarnya. Demikian pembahasan mengenai daftar beberapa nakama dari Joy Boy. Bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa nantikan update One Piece di video selanjutnya ya. Dan terima kasih.